Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Stefani dengan NIM 0503233210. Prodi Perbankan Syariah 4B. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang konsep keuangan Islam. Apa itu konsep keuangan dalam Islam? Konsep keuangan dalam Islam adalah konsep yang merujuk pada prinsip-prinsip yang mengatur transaksi ekonomi dan keuangan sesuai dengan ajaran agama Islam. Tujuannya itu adalah untuk menciptakan sistem keuangan yang adil, transparan, dan bebas dari praktik yang merugikan seperti riba dan gharar. Konsep utamanya itu apa aja sih? Dan apa aja sih contoh-contoh dalam kehidupan sehari-hari? Yang pertama itu adalah larangan riba. Riba adalah keuntungan yang diperoleh dari pinjaman uang dengan bunga. Dalam Islam, riba dianggap haram karena dianggap sebagai bentuk eksploitasi dan ketidakadilan, di mana pihak peminjam akan selalu dirugikan. Islam mengharuskan transaksi keuangan dilakukan tanpa unsur bunga. Contohnya itu pinjaman bank konvensional, bank yang memberikan pinjaman dengan bunga yang menyebabkan peminjam harus membayar lebih dari jumlah yang dipinjam. Ini dianggap haram dalam Islam. Yang kedua itu prinsip keadilan dan transparansi. Transaksi dalam keuangan Islam harus transparansi dan adil. Setiap pihak yang terlibat dalam transaksi harus tahu hak dan kewajibannya dengan jelas, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan. Contohnya itu sistem kontrak jual beli yang jelas. Dalam transaksi jual beli, misalnya harga dan spesifikasi barang harus jelas dan tidak ada ketidakjelasan atau penipuan. Yang ketiga itu zakat. Zakat adalah kewajiban bagi umat Islam untuk memberikan sebagian hartanya, umumnya 2,5% kepada yang berhak seperti fakir miskin, anak yatim, dan mereka yang membutuhkan. Zakat berfungsi untuk membersihkan harta dan mengurangi ketimpangan sosial. Contohnya itu, seorang muslim yang memiliki harta telah mencapai nisab atau jumlah tertentu wajib membayar zakat sebagai bentuk tanggung jawab sosial dan membersihkan hartanya. Yang keempat itu mudharabah atau kemitraan bagi hasil. Mudharabah adalah bentuk kemitraan di mana satu pihak menyediakan modal dan pihak lainnya menyediakan tenaga kerja atau keahlian. Keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik modal. Contohnya itu seorang pemilik modal bekerja sama dengan seorang perusaha untuk memulai bisnis. Pemilik modal memberikan dana, sementara pengusaha menjalankan bisnis. Keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan, misalnya 40/40. Yang kelima itu musyarakah atau kemitraan modal bersama. Musyarakah adalah bentuk kerjasama di mana kedua pihak berkontribusi pada modal dan berbagi keuntungan serta kerugian sesuai dengan porsi modal yang diberikan. Baik keuntungan maupun kerugian dibagi secara proporsional. Contohnya itu, dua orang atau lebih menginvestasikan uang mereka dalam sebuah proyek dan keuntungan yang didapatkan akan dibagi sesuai dengan kontribusi masing-masing. Jika ada kerugian tersebut juga dibagi sesuai dengan proporsi kontribusi modal. Yang keenam itu gharar atau ketidakpastian. Islam melarang transaksi yang mengandung ketidakpastian atau spekulasi seperti berlebihan karena bisa menyebabkan kerugian atau ketidakadilan bagi salah satu pihak. Contohnya itu perdagangan saham spekulatif yang sangat berisiko dan tidak pasti. Yang ketujuh itu takaful atau asuransi Islam. Takaful adalah sistem asuransi yang berbasis pada prinsip saling membantu dan gotong royong. Contohnya itu dalam asuransi konvensional, seorang membayar premi kepada perusahaan asuransi untuk mendapatkan klaim jika terjadi kerugian. Yang ke-8 itu halal dan haram dalam investasi. Investasi yang dilakukan harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam, yaitu menghindari sektor-sektor yang dianggap haram seperti kontribusi industri alkohol, perjudian, atau produk-produk yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam. Contohnya itu
Investasi halal itu investasi dalam sektor yang memproduksi barang-barang yang baik dan seperti makanan sehat, teknologi, atau energi terbarukan yang sesuai dengan prinsip Islam. Sekian materi dari saya. Bila kurangnya saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.